Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan salah satu video dari Ustadz Sani Oye atau pemilik channel Sani Oye. Kita nanti akan simak, kita dengarkan sama-sama, kemudian nanti kita akan mereaksi atau menanggapinya ya. Selamat menyaksikan ya. Pihak siapa ini sudah Nur Ihya ya, Nur Ihya Salafi, beliau itu luruskan, ataupun para habaib beliau luruskan. Ini yang saya senang dengan youtuber ahli sunnah wal nggak layak disebut kiai. Kalau di lingkungan kami nggak layak itu ya disebut kiai. Oleh sebab itu, mari kita simak penjelasan daripada pemilik akun YouTube Kajian Kitab Turas. Ini Ustadz Ali atau Gus Ali ya, hafizahullahu taala. Beliau ini orangnya luar biasa, objektif. Saya senang beliau ya, saya senang beliau. Baik dari pihak ini, pihak siapa ini sudah Nur Ihya ya, Nur Ihya Salafi, beliau itu luruskan, ataupun para habaib beliau luruskan. Ini yang saya senang dengan youtuber ahli sunnah wal jamaah seperti Gus Zaini. Baik dari pihak habaib yang salah langsung itu jadi di roasting ataupun diluruskan, maksud kami ya, diluruskan. Karena apa? Orang-orang yang memang objektif itu kawan-kawan tidak pernah memandang siapa itu orang yang akan dikritik. Yang jelas kalau salah sudah harus diluruskan. Kan beda ya dengan youtuber yang gimana kalau kelompoknya sendiri nggak pernah bersuara. Nah ini kan repot kawan-kawan, sehingga orang awam yang kasihan. Ayo kita dengarkan ya Ustadz Ali, dan di sini kami punya kitab yang beliau bacakan, Ustadz Ali ini. Berikut ini video daripada Ustadz Ali. Semoga Allah selalu menjaga beliau, dan kepada Ustadz Ali lanjutkan perjuangannya Ustadz ya. Siapapun, baik dari habaib kek, baik dari kiai kek, Ustadz kek, ataupun siapa sudah yang keliru, silakan Ustadz untuk dibenarkan, untuk diluruskan. Kasihan orang awam. Lanjutkan perjuangan. Berikut ini video daripada Ustadz Ali. Ustadz Sani Oye atau pemilik channel Sani Oye ini sebenarnya di perwahabian itu adalah senior saya sebenarnya. Salah satu adalah orang yang pertama kali mengomentari masalah Salafi Wahabi ini ya beliau ini. Kemudian muncullah saya setelah periodenya beliau itu. Menurut beliau itu kan ada dua sebenarnya youtuber itu. Ada youtuber yang tidak bisa objektif. Jadi kalau satu kelompok satu naungan dengan dia, maka tidak akan mengomentarinya. Kalau tidak satu naungan, maka garcep untuk mengomentarinya. Itu saya sangat setuju sekali dengan beliau itu. Kemudian beliau itu memang sangat suka, juga sama, sangat suka dengan orang-orang yang berjalan berdasarkan jalan atau thoriq keilmuan. Jadi kalau salah, ya disalahkan siapapun. Kalau benar, siapapun tetap dibenarkan. Karena salah dan benar itu bukan berdasarkan siapa yang melakukan, tapi berdasarkan sesuai dan tidaknya terhadap syariat begitu. Kemudian beliau ini kan sedikit memuji saya. Saya mengatakan sama beliau ini laka misruhu gitu, atau lakum misruhu. Sesamanya juga begitu buat jenengan Ustadz Sani Oye atau pemilik channel YouTube Sani Oye. Beliau ini memang orangnya sebenarnya juga sama-sama objektif gitu. Cuman ya mungkin kurang berani aja untuk mengkritik yang klan Ba'alawi ini ya begitu. Karena memang saya lihat narasi beliau itu agak ini apa ya beda dengan narasi saya begitu. Karena setiap orang mau ciri khas sendiri ya. Dan beliau ini menurut saya itu merupakan salah satu generasi muda atau potensi yang dimiliki oleh NU via beliau ini. Sehingga beliau ini kalau teman-teman punya majelisan atau apa, adakan acara itu ya layak beliau itu untuk dijadikan sebagai salah satu narasumber atau pendai begitu. Bagus, karena yang disampaikan nanti ya bukan doktrinisasi tapi ilmu. Karena begini, pada era atau zaman sekarang ini yang lebih dicenderungi itu adalah yang dijadikan sebagai pendakwah itu adalah kalau mukanya sudah ganteng, surbannya sudah 4 di kepalanya, di pundaknya ini 10 itu diundang. Jadi dalam bahasa lain itu melihat casingnya, kalau casingnya bagus itu yang diundang itu. Padahal dalamnya itu yang disampaikan bukan ilmu, hanya doktrinisasi saja.
kamu harus cinta pada saya, kelompok saya, begitu. Sebenarnya ulama terdahulu itu kan tidak mengajarkan seperti itu. Ketika masuk kepada panggung-panggung dakwah, tidak bahasa cintai saya, tidak, tapi menjelaskan syariat itu begini, larangannya begini, perintahnya begini, yang dilakukan ini, yang tidak dilakukan ini, begitu. Dan beliau Ustadz Sani Oye ini ya pantas menurut saya sih untuk dijadikan salah satu alternatif sebagai pendai. Dia di daerahnya beliau ya, begitu. Kemudian kalau saya melihat salah satu hadis begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tahabba mutahabbani fillah illa kana ahabbuhuma ila Allah ashaddahuma hubban li sahibihi. Jadi saya kira begini, saya mengagumi, memuji beliau ini Ustadz Sani Oye ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya karena ilmu yang dimiliki, bukan karena jasanya beliau. Tanpa memandang jasanya beliau seperti apa, keturunan beliau seperti apa, juga sebenarnya beliau sama saya. Tapi secara keilmuan, begitu, murni keilmuan. Ilmu itu adalah fillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, atau karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis tadi dikatakan tidaklah dua orang yang saling mencintai, maka cintanya itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana cinta yang satunya atau yang lainnya itu lebih daripada yang lainnya. Begitu. Jadi kalau kita ada dua orang atau dua orang ya saling mencintai, maka cinta dari keduanya yang lebih besar untuk mencintai salah satunya, berarti itu cinta yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian wa inna mimma la yuraddu minad du'a'i li akhihi bi dhahril ghaibi wa ma da'a lahu bi khairin illa qala al malakul muwakkal wa laka misluhu. Jadi kalau ada dua orang atau ada seseorang muslim mendoakan saudaranya muslim yang lain, ini termasuk salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mendoakan kebaikan, maka malaikat itu akan berkata kepadanya laka misluhu. Gitu, seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi ketika seorang itu cinta pada seseorang itu ya didasari dengan bahwasanya orang itu memang berkesesuaian atau muwafaqah dengan ya dengan syariat, begitu. Jadi bahasanya itu cinta karena Allah, jangan karena cinta karena hartanya, gitu kan, keliru kalau begitu. Cinta karena jabatannya, begitu, keliru. Kemudian juga ketika orang itu tidak suka, ya tidak suka karena memang orang itu melanggar pada syariatnya Allah. Akan tetapi itu memang harus didasari dengan data yang valid, begitu. Kan ada salah satu YouTuber itu saya lihat menyalahkan, backgroundnya bukan seorang fakih dia atau bukan fikih, backgroundnya misalnya akidah, dia menyalahkan orang yang misalnya salah di dalam bidang fikih, begitu. Dia nggak baca ibaratnya, cuma baca apa ya, mungkin bahasanya rumusan dari orang lain, ya kan, kurang pas, begitu. Jadi jangan jadi YouTuber itu juga jangan memaksakan, begitu. Ya misalnya bukan fannya, jangan dipaksakan. Kalau bukan fannya, kalau tidak tahu itu jangan dipaksakan, begitu. Maka bukan ketok pintar, tapi ketok nggak tahunya, begitu. Yaitu ya mungkin narasi atau tanggapan saya terhadap videonya Ustadz Sani Oye atau pemilik channel Sani Oye. Ya semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam segalanya. Semoga di masa depan beliau ini ya menjadi salah satu panutan di tempatnya, begitu. Agar umat ini bisa tercerahkan dengan ilmu, bukan dengan nasab. Dari kami kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.